jadi langsung aja kita mulai. Nah, jadi nanti kita akan bahas beberapa kontennya itu. Pertama tentu untuk mengenal poster publiknya itu. Yang kedua kita agak sedikit lagi tentang tipsnya bagaimana membuat poster publik yang baik dan apa sih yang perlu kita siapkan. Kemudian nanti kalau sempat waktu ini kita lanjut untuk basic design dengan menggunakan Photoshop. Nah, jadi langsung saja yang pertama pendahuluannya. Nah, jadi ini kan namanya poster publik. Di sini ada poster. Nah, poster itu apa? Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya. Nah, dengan tujuannya itu untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai. Nah, jadi secara umum tadi tujuannya itu adalah sebagai media publikasi. Agar apa? Agar masyarakat itu dapat membacanya dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam poster tersebut. Nah, kalau kita sebagai anak sekolah nih, biasa yang sering kita dengar itu adalah poster publik dan poster ilmiah. Nah, jadi ini kan sama-sama poster ya kan. Jadi sebenarnya apa beda dari poster publik dan poster ilmiah? Nah, jadi di sini kakak ada kasih contoh. Ini poster publik, ini poster ilmiah. Jadi udah nampak banget ya perbedaannya. Ini kemarin poster dari SRF 2019 ya. Jadi yang ini kemarin orang ini berdua yang juara 3-nya. Nah, kalau kita lihat dari poster publik ini sendiri, dia itu lebih banyak menekankan pada gambar, warna, tulisan, kemudian dia yang singkat-singkat saja. Sementara pada poster ilmiah, ini biasanya kalau misalnya di SRF kan dia poster ilmiahnya dari literatur review. Jadi hasil dari literatur review itu langsung dimasukin aja ke dalam bentuk poster. Atau mungkin kalau di lomba di tempat lain, dia itu khusus untuk poster ilmiah. Jadi materinya terserah dari mana aja, tapi biasa dari literatur review sih. Baru diubahlah dia dalam bentuk poster. Jadi isinya itu sekitar di sini banyak tulisan, terus ya memang hasil penelitian kok yang dimasukkan ke dalam poster, kemudian diberi gambar ataupun grafik dan warna-warna sedikit. Sementara untuk poster publik ini karena memang tujuannya tadi ke khalayak ramai, jadi dia lebih menarik gitu. Sebenarnya ini dua-duanya untuk khalayak ramai. Dan untuk poster ilmiah ini dia lebih ilmiah lah istilahnya. Nah, jadi adapun untuk syarat-syarat poster, yang pertama yang pastinya tergantung dari guideline masing-masing lomba. Jadi kita kan maksudnya belajar poster publik ini untuk mau ikut lomba kan. Nah, jadi kita harus baca, harus lihat, harus paham gitu dari guideline yang disediakan. Jangan nanti temanya disuruh A, kita malah buat B, atau jadinya nggak nyambung gitu, atau syarat-syaratnya ada yang tidak kita penuhi, ukuran atau sebagainya. Nah, kalau secara umumnya pasti ukuran poster. Ukuran posternya biasanya mulai dari A4 yang paling kecil, maksudnya yang paling kecil untuk biasa dijadikan poster, hingga A1. A1 itu yang cukup gede kalau kira-kira sebesar flip chart. Kemudian syaratnya itu harus dikombinasikan dengan bentuk gambar, karena dia tadi maksudnya adalah untuk menarik khalayak. Kemudian yang ketiga itu adalah menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami, karena target kita adalah masyarakat dan mereka tidak semuanya kan mengerti bahasa ilmiah. Kemudian susunan kalimat posternya itu harus singkat, padat, jelas, tapi berisi. Jangan cuma hanya berapa kata gitu, tapi nggak ada maksud atau nggak ada maknanya. Nah, tentu saja yang paling utama harus bisa menarik minat khalayak. Bagaimana sih sebenarnya kita membuat poster yang baik? Nah, jadi yang pertama dan yang paling utama adalah niat. Baru yang kedua tujuan atau target. Sebenarnya niat sama tujuan atau target ini dia hampir berhubungan, bahkan hampir sulit dibedakan gitu ya, hampir sama. Kemudian yang ketiga itu isi atau kontennya. Lalu yang terakhir adalah desainnya atau kemasannya. Nah, jadi apa sih maksudnya niat ini? Nah, tentu saja kalau kita membuat sesuatu pasti ada niatnya kan, ada maksudnya atau ada hal dari hati kita gitu, kenapa kita mau buat ini. Nah, jadi niat kita tuh sebenarnya buat poster publik apa? Apakah untuk mengejar hadiah? Misalnya karena pengen dapat uangnya gitu ya kan, lagi butuh duit, atau
karena popularitas bisa jadi, misalnya biar terkenal aja gitu, aku pernah ikut lomba ini loh, atau misalnya biar nambah-nambah apa namanya riwayat di CV-nya atau di riwayat hidupnya kalau dia pernah ikut lomba atau pernah ikut atau menang sesuatu. Atau mungkin kalau dulu kami niatnya pengen jalan-jalan. Kalau sekarang ya karena pandemi nggak bisa lah ya kan jalan-jalan. Nah jadi untuk niat ini kita harus meluruskan niat sebenarnya. Apa sebenarnya niat kita? Nah jadi ini ketiganya salah ya. Untuk niat ini adalah hal yang salah gitu. Bukan ini seharusnya dasar atau niat kita membuat sesuatu. Lalu jadi sebenarnya untuk apa sih? Nah, jadi sebenarnya niat kita itu apa sebenarnya? Jadi kita harus meluruskan niat dan niatnya itu harus ikhlas. Dan kita niatkan untuk membuat poster ini atau membuat karya ataupun membuat apapun itu, kita harus hal yang kita buat itu harus menjadi bermanfaat. Jadi kita luruskan niat dulu kita. Kenapa harus ikhlas? Maksudnya apa sih hubungannya? Kenapa kita harus memikirkan ini bermanfaat atau enggak? Karena kalau misalnya kita niat itu untuk mengejar hadiah, untuk popularitas, untuk jalan-jalan, saat kita tidak mendapatkan hal ini, kita akan merasa kecewa gitu. Kemudian mungkin kita akan timbul rasa insecure ataupun karena pernah gagal sekali kita jadi nggak niat lagi untuk buatnya. Padahal kan baru gagal sekali. Tapi gara-gara niat kita tadi udah salah, jadi kita stuck di situ, nggak mau maju gitu. Jadi kita harus kembali lagi tadi memang tujuan dari poster publik itu adalah untuk bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jadi ini ada kutipan ya, sebaik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi ini dasar kita kalau mau buat sesuatu harus bermanfaat. Kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, selanjutnya yang kedua tadi tujuan atau target. Jadi hampir sama sih dengan niat tadi. Nah, tapi tujuan atau target ini kita pasang untuk memberikan trigger gitu, agar kita melakukan yang terbaik dari yang kita bisa. Jadi kalau misalnya kita udah punya niat nih, oke, niatnya untuk bermanfaat bagi orang lain, tapi karena kita nggak punya tujuan, ya udah kita buatnya asal-asalan. Jadi yang penting ada aja, yang penting berguna aja. Tapi karena target kita nggak tinggi gitu, jadi kita membuatnya tidak semaksimal apa yang bisa kita buat. Nah, jadi disinilah tadi, nah bisa kita masukkan tadi contoh targetnya itu bisa dapat hadiah, nambah pengalaman, dan jalan-jalan. Tapi yang paling penting itu tadi adalah berguna untuk masyarakat. Terus yang kedua, ini kenapa buatkan juga untuk menang lomba, karena kalau misalnya kita pasang target kita itu menang atau berhasil, berarti kita memerlukan effort atau memerlukan kerja keras atau usaha yang lebih untuk mendapatkannya. Karena namanya juga menang, berarti harus mengalahkan pesaing yang lain. Jadi kita pasti akan memberikan yang terbaik dari diri kita. Nah, kalau kita udah dapat tujuan atau target ini, pastinya kita akan membuat sebuah planning bagaimana untuk kita mencapai target kita itu. Misalnya kalau misalnya untuk berguna untuk masyarakat, berarti kita buatnya harus ya itu tadi mudah dipahami, menarik. Kalau misalnya untuk menang lomba, mungkin kita jadinya bakalan berencana gitu, mau buat seperti apa, terus kita bakalan gali-gali gimana lawan-lawan kita ataupun tempat atau daerah atau universitas dari tempat kita mau lomba dan sebagainya. Nah, jadi isi atau konten ini itulah inti penelitian dari si poster publik ini. Jadi mungkin orang berpikir, kenapa sih poster publik ini disebut sebagai karya ilmiah gitu. Padahal kan kalau dipikir-pikir ya cuma gambar, terus ada tulisan-tulisan, cuma kayak mengajak-ngajak, menghimbau-menghimbau gitu. Nah, tapi dalam membuat isi atau konten itu, disitulah letak penelitiannya. Di situ kita cari jurnal-jurnal, kita cari biasanya kalau poster publik kan untuk preventif, kita cari-cari lah itu pencegahan, kemudian kita cari prevalensi dan sebagainya. Jadi isi atau kontennya adalah inti penelitian dari si poster publik ini. Nah, jadi kita nanti bakalan bertanya-tanya, isinya mau tentang apa? Ya pastinya yang pertama kita harus menyesuaikan dengan tema. Kemudian mungkin nanti kita berpikir, apa ya kira-kira yang lagi hits di masyarakat? Atau ada mungkin penyakit yang nggak populer, tapi sebenarnya perlu untuk diketahui. Atau mungkin penyakit yang tersering, atau penyakit dengan prevalensi yang terbanyak. Di sini kita akan melakukan penelitian lah ya, intinya untuk nyari sumber-sumbernya. Ini berdasarkan pengalaman kakak ya kemarin, ada itu
kayak yang nomor 2 ini, nomor 3 ini dia bagus gitu. Jadi dia pilih penyakit yang sebenarnya nggak kalau populer, tapi sebenarnya penting. Nah, jadi dia karena yang lain-lain udah biasa pakai penyakit yang biasa, karena dia beda daripada yang lain, dan itu sebenarnya perlu untuk diketahui, maka akhirnya dia jadi lolos gitu, jadi delegasi. Kemarin itu ada senior ya dari Gen 13. Karena itu dia buat penyakit yang nggak terlalu famous gitu, tapi ya karena masih sesuai dengan tema, terus memang masih penting gitu materinya, jadi dia alhamdulillah lolos jadi delegasi. Nah, kemudian kita berpikir lagi mau buat kontennya itu konten yang seperti apa. Apakah dengan singkatan-singkatan kayak yang biasa sering kita lihat ya poster sekarang, kayak singkatan-singkatan biar mudah diingat, ataupun dengan sindiran. Jadi maksudnya dengan sindiran ini, misalnya kemarin pas kakak jadi panitia SRF 2017, ya 2017 kemarin itu tentang respiratory. Jadi ada poster, dia ini masuk jadi finalis. Posternya itu cuman berisi gambar, ada gambar, terus ada orang merokok, antara merokok atau ya kayak merokok gitulah. Terus di bawahnya itu ada kayak undang-undang aja, undang-undang kalau nggak boleh merokok di tempat umum dan orang-orang lain berhak untuk menegurnya. Jadi dari gambarnya tuh maksudnya dia tuh cuman singkat, cuman gambar sama tulisan sedikit, tapi dia bisa lolos gitu karena menarik dan jarang juga. Dan ya itu contohnya tadi ya bisa dengan sindiran ataupun dengan singkatan. Dan yang paling penting namanya juga poster, dia harus berisi ajakan ataupun himbauan. Ajakan itu seperti ayo bla 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 atau himbauan marilah gini-gini. Pokoknya yang himbauan itu ya himbauan itu pasti dia berimbuhan lah di belakangnya. Kalau ajakan itu biasanya ayo, ayo. Nah, kemudian yang selanjutnya itu untuk desainnya. Yang pertama itu gambar atau warna. Jadi kita usahakan gambarnya itu mencolok, menarik perhatian, lalu dia sesuai dengan ide atau gagasan. Mencolok maksudnya gimana? Biasanya untuk poster publik itu ada kayak gambar utama yang cukup besar, diletakkan di tengah, dan itu yang membuat menarik perhatian gitu, orang langsung tertuju ke situ dan ingin membacanya. Jadi berhubungan sama tadi menarik perhatian. Kemudian harus sesuai dong dengan ide atau gagasannya, jangan kita buat singkatan atau buat isi yang A, nanti gambarnya B, jadi nggak nyambung. Lalu untuk warnanya tadi, warnanya juga nggak boleh monoton ya. Lebih baik kita pakai palet warna, maksudnya dengan beberapa warna, tapi masih berhubungan gitu. Jadi contohnya itu kayak poster kakak tadi itu. Nah nih, misalnya yang ini kemarin kakak yang kiri dan kanan itu kan nggak menang tuh. Jadi kakak udah mengambil pelajaran sih, karena itu warnanya terlalu monoton. Maksudnya satu biru aja, satu kuning aja. Memang dia apa sih namanya sinkron gitu ya kan, senada, tapi nggak enak dipandang karena warnanya cuma satu. Jadi lebih baik kita tambahkan warna-warna lain yang mendukung, tapi nggak nabrak juga warnanya. Dan baru untuk tulisannya, ini tulisannya itu harus yang dapat dibaca dan enak dilihat tentunya. Karena kan memang posternya mau dibaca ya kan, bukan cuma mau dilihat aja. Kemudian yang terakhir bahasanya itu harus efektif, sugestif atau ya benar ya mengajak gitu ya kan. Kemudian mudah dipahami dan mudah diingat, apalagi kalau yang buat singkatan-singkatan. Jadi pengalaman aja kalau misalnya mau buat singkatan, ini saran aja sih. Kalau mau buat singkatan, janganlah memaksakan singkatan. Karena nggak ada gunanya gitu jadinya singkatan itu dibuat, padahal maksudnya biar mudah diingat ya kan, tapi karena kita memaksakan, misalnya kita ambil lah biar pas gitu dengan singkatan yang mau kita buat, kita ambil hurufnya itu dari tengah-tengah kalimat, jadi kayak sulit juga jadinya dihafal, padahal maksudnya biar mudah dihafal. Kalau kemarin kakak pas ikut lomba ada kemarin poster yang bagus gitu. Dia buat singkatannya itu huruf-hurufnya itu dari memang poin dari apa yang disampaikan. Misalnya kemarin yang 19 itu kan masalah penyakit traveling.
Jadi dia buat singkatannya itu No Sakit. Nah, saking bagusnya singkatannya itu kakak masih ingat nih. Padahal udah 2 tahun yang lalu. No Sakit, N-nya itu nomor telepon darurat. Jadi barulah dibuatnya penjelasannya kita harus menyiapkan nomor telepon darurat kalau misalnya ingin bepergian. Baru O-nya itu obat-obatan. Jadi harus menyiapkan obat-obatan gitu. Jadi apalagi ya kemarin pokoknya sakit, T-nya itu transportasi dan sebagainya lah. Jadi kita mudah gitu mengingatnya. Jadi ambil dari poin-poin atau inti dari yang mau disampaikan. Kalau bisa sih kayak gitu. Tapi kalau ya memang gimana lagi, pakai dari awal-awal kata gitu kan. Misalnya melihat, kemudian makan gitu, dari M-nya gitu. Nah, jadi ini kakak mau sharing aja sedikit. Nah, kalau untuk desain, mungkin sebenarnya di sini udah banyak yang pro ya untuk desain-desain. Jadi ini yang biasa kakak pakai aja. Nah, kalau dari desain di sini kakak biasa pakai 2 website ini. Yang pertama itu ada Freepik sih sebenarnya. Freepik yang paling sering kakak pakai. Jadi kalau di freepik.com ini kita banyak ilustrasi-ilustrasi yang bisa kita pakai, tapi ada beberapa ada yang berbayar, beberapa ada yang gratis. Cuman nanti yang gratis itu sebenarnya nggak untuk commercial use sih, untuk personal use. Tapi karena nanti kan bakalan kita ubah-ubah atau kita edit-edit, mungkin ya nggak apa-apa lah ya. Lalu untuk yang flaticon.com ini, dia kayak gini, dia kayak icon-icon gitu. Jadi ini cocok sih kalau misalnya kalian yang buat singkatan, kan biasanya nanti ada gambar, terus biasanya ada buletan, baru ada gambarnya. Boleh diambil dari sini. Kalau yang ini, si Flaticon ini gratis. Kebanyakan gratis. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya website-website yang lain, misalnya kayak Shutterstock, dia hampir sama juga kayak Flaticon, tapi kebanyakan berbayar untuk file-filenya. Jadi bisa kak dari sini sih, dari freepik.com sama flaticon.com. Cuman kalau freepik.com ini kebanyakan hasilnya itu lebih banyak dalam bentuk Adobe Illustrator. Jadi kalau bisa ada juga bisa kita download dalam file atau bentuk PSD atau untuk Photoshop-nya. Tapi nanti dia jadinya nggak berlayer-layer lagi, udah kayak gambar biasa. Jadi pas kita pisahin, jadi kita harus pisahinnya secara manual. Kalau misalnya kita punya Adobe Illustrator terus ngambil dari freepik.com ini itu sangat enak kali karena kita masih dapat file file intinya gitu ya, file sumbernya. Jadi dia masih berbentuk layer-layer dari karyanya itu, yang dari si freepik.com. Baru yang kedua tadi tulisan. Nah, tulisannya tadi kan nggak bilang harus dapat dibaca dan enak dilihat. Nah, biasa kalau untuk font atau tulisan, ini biasa kakak pakai yang pertama itu dari font Squirrel. Jadi font Squirrel ini dia banyak gitu model-model tulisannya dan dia itu gratis, benar-benar gratis sih semuanya. Dan dia itu udah bilang free untuk commercial use, jadi kita nggak usah cemas gitu nanti dibilang plagiat atau apa. Tapi dia ada juga nanti dia tuh gratis, tapi dia ngarahin ke website tertentu dan kalau mau dapat gratis harus daftar di atau login di website tersebut. Tapi ada juga kok yang benar-benar gratis. Nanti biasanya kalau misalnya yang gratis itu nanti bacaannya dia download OTF atau download TTF. Kalau misalnya dia nggak gratis atau dia disuruh masuk ke website lain, ada download by site atau gimana gitu. Kemudian bisa juga dari davon.com, ini hampir sama masih font Squirrel, tapi ini beberapa ada yang berbayar, maksudnya lebih banyak si Davon ini untuk daripada si font Squirrel lainnya. Tapi intinya sama-sama bisa kita cari untuk font-font. Sebenarnya kalau untuk font banyak sih website-website yang lain, cuman ini kayak lebih mudah aja gitu. Jadi nanti udah dapat kita fontnya, udah kita download, tinggal kita install. Jadi untuk tulisan, untuk judul, kita boleh pakai yang ini, yang suka-suka ini, yang aneh-aneh ini gitu. Tapi kalau untuk tulisan atau isi,
pakailah yang biasa gitu kayak gini. Jangan karena mau estetik gitu ya kan, jadi kita pakai yang aneh-aneh ini juga, jadi malah nggak enak dilihat dan susah dibaca. Jadi nggak nyampai itu harapan dari desainnya ini. Terus tadi bahasa udah ya. Kemudian yang terakhir untuk aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya mungkin tiap-tiap orang berbeda ya. Nah, ini kasih tahu yang biasa dipakai itu ada Adobe Illustrator, ada Photoshop, sama ada CorelDRAW. Kalau yang kakak tahu, untuk Adobe Illustrator ini namanya aja udah Illustrator. Berarti membuat ilustrasi. Jadi fokusnya itu membuat ilustrasi. Misalnya kayak gini itu dari Illustrator. Nah, kalau Photoshop dia namanya ada foto. Jadi sebenarnya keunggulan Photoshop itu adalah untuk make foto, tapi bisa juga kita buat shape-shape yang lain. Jadi keunggulannya di Photoshop nanti ada efek-efek untuk foto, sementara keunggulannya di Illustrator bisa lebih mudah kita untuk membuat ilustrasi. Lalu yang terakhir adalah CorelDRAW. Kalau untuk CorelDRAW sendiri, kakak kemarin pernah pakai tapi nggak pakai lagi karena disuruh upgrade, tapi malas nge-upgrade-nya. Kalau CorelDRAW dia hampir sama kayak Illustrator sih, tapi bedanya enaknya yang Adobe Illustrator itu tadi yang bisa kita pakai dari freepik.com itu langsung ambil aja. Mungkin kalau dari kakak yang lain mungkin yang pernah ke lomba gitu, lomba poster, pasti mungkin ada lagi aplikasi-aplikasi lain yang bisa digunakan sebenarnya. Nah, jadi kesimpulannya tadi, yang pertama kita harus memasang niat. Niatnya itu harus niat yang lurus, niat yang benar, niat yang ikhlas dengan diikuti dengan cara yang benar. Kemudian yang kedua, kita harus menyiapkan tujuan atau target. Untuk apa? Agar kita membuat sebuah capaian sebagai trigger untuk membuat hasil yang terbaik atau karya yang terbaik. Lalu yang ketiga adalah isi atau kontennya, di mana ini adalah pokok dari poster publik, inti dari hasil penelitian kita, nyari-nyari di internet atau nyari-nyari apa yang kita harapkan. Kemudian yang terakhir adalah desain atau kemasan atau alat atau cara agar dapat mencapai tujuan-tujuan kita ini semuanya. Nah, jadi ini kakak pakai Photoshop yang CS6 ya, tipenya yang CS6. Jadi ini ada toolbar-nya. Di sini ada banyak toolnya. Ini yang paling biasa kita pakai itu ada si Move Tool. Nah, ini kalau bisa kalian lihat kan ini Move Tool. Di sebelahnya itu ada tulisan huruf V. Jadi kalau kita tekan atau kita klik di laptop kita V, nah itu langsung pindah ke situ. Jadi lebih cepat gitu kita untuk merubahnya. Baru yang kedua quick selection. Quick selection ini misalnya kita mau ngambil bagian dari gambar, tapi nggak semuanya, cuma sebagian gitu aja. Nanti kalau sempat contohin. Tadi quick selection, kemudian crop, baru yang biasa lagi kita pakai adalah brush. Brush itu B. Baru eraser. Eraser itu ada E. Kemudian untuk mewarnai pakai pen bucket itu G. Lalu untuk menulis kita pakai huruf T. Ini pen tool itu biasa untuk benar-benar kalian mau menggambar dari awal gitu, tapi nggak pakai shape. Kemudian ini ada shape-nya. Nanti kalau pen tool ini dia berhubungan sama yang ini untuk apa ya namanya itu ada kayak titik-titiknya untuk kita atur. Baru ini ada zoom, sama ini hand tool untuk geser-geser biar nggak repot geser-geser dari sini. Jadi itu untuk toolbar-nya. Kemudian di sini ada bagian layers. Jadi apa yang kita kerjakan nanti ada muncul di sebelah sini. Lalu, nah ini history dari apa yang kita buat. Ini kita belum ada buka apa-apa aja. Kemudian ini kalau mau edit tulisan dari karakternya. Oke, jadi kita mulai aja. Kita buka lembar baru, ya, lembar hidup baru. Ini tadi kakak tekan Ctrl N aja ya, biar cepat. Nah, biasanya kita pakai ukuran untuk poster A1 ya. Tapi
Nggak ada di sini A1, nggak ada A1 sini Kak. Ya, kita tulislah sendiri. Jadi ini kita pakai A4 aja. Nah, untuk poster, kalian itu lebih baik resolusinya 300. Biasanya ini udah dikasih tahu sih di guideline-nya. Resolusinya 300, kemudian color mode-nya yang RGB. Nah, beda lagi kalau kalian buat spanduk. Ini kok jadi spanduk. Kalau pakai spanduk, kalian cukup resolusinya itu 72. Spanduk atau banner, kalian cukup buat 72, karena spanduk itu kan bukan yang mau kita lihat dari jarak dekat ya kan, jadi nggak mesti detail. Karena apalagi ukuran spanduk itu besar. Kalau kita buat pakai 300 pixel, nanti ukuran filenya besar. Ini aja tengok, untuk ukuran A4 aja filenya udah 24 mega. Ini masih yang kosong, belum lagi nanti kita isi-isi makin besar nanti ukuran filenya. Ini di sini ada simbol mata ya. Ini bukan mata satu, tapi ini maksudnya layer ini mau kita lihat atau enggak. Buat layer baru, kita kalau cara lamanya dari sini. Kalau cara lamanya dari new layer. Atau tekannya Ctrl Shift N. Ctrl Shift N. Ini ada layer baru, dia tuh background-nya itu tidak ada. Atau kalau sebenarnya kalau kita langsung gambar atau apa, dia bakalan jadi layer baru sih. Ini mau kita coba apanya aja ya, tools-toolsnya misalnya ini biasa ya. Oh ya, jadi di tiap toolsnya ini kan ada kayak panah kecil ke bawah ini. Berarti itu ada lagi subtoolnya, subtool ya. Sub dari toolsnya. Jadi itu kita klik kanan. Nah, kamu buat apa? Apakah rectangle ataupun rounded, ellipse, polygon dan sebagainya. Misalnya kita mau buat rounded. Nah, untuk rounded ini lebih baik awalnya kita atur dulu ya radiusnya. Radius itu pinggirnya itu kira-kira mau berapa? Karena kalau misalnya udah kalian gambar, ini contohnya di gambar. Ini dia kakak pakai stroke doang, jadi dia nggak ada isi, warnanya nggak berisi. Nah, tapi kalian rasa nggak cocok, kalian terpaksa harus gambar ulang. Pokoknya nggak cocok, kurang bulat gitu. Taruh jadi 100. Nah, dia nggak langsung berubah ya. Jadi kita harus gambar ulang. Nah, ini kan dia kayak jadi lebih apa? Ini jadi hilang gitu kan, karena tadi dia nggak berwarna. Karena tadi stroke-nya itu, nah jadi di atas ini ada stroke itu garisnya, ini ada ketebalan dari garisnya. Nah tuh jadi besar dia. Atau kita mau buat dia berwarna. Nah itu warna basicnya. Atau kamu mau buat dia berwarna-warni. Nah kalau berwarna-warni ini kan ada presetnya ya, maksudnya udah ada warna yang disediakan, tapi kita bisa juga buat warna baru. Ini kita klik 2 kali di warnanya, kita buat misalnya warna merah. Nah nanti ini kan dia linear ya, bisa juga kamu ini apa sih radiusnya ini untuk digeser-geser biar tahu arah dari warnanya itu mau kemana. Kalau yang linear ada juga sini pilihannya mau radial ataupun mau ada kayak seperti sudutnya gitu. Itu untuk si apa tadi ini shape tool. Jadi kalau tapi ini masalahnya kita kalau mau ganti subtool nggak bisa kita apa lagi ya, nggak bisa kita tekan yang lain lagi. Maksudnya dia nggak bisa berpindah, harus memang kita klik kanan dulu gitu. Ini nanti bisa kalian pakai Pak. Nah nanti bisa juga dia kayak, misalnya kita mau buat bentuk baru. Ini warna ini kalau saja. Nah nanti ini bisa kita buat dia jadi bersatu. Misalnya kamu mau buat bentuknya kayak gini.
Terus ini sama si polygon sama si rounded rectangle ini mau kita satukan. Kita tekan ini, kita tekan kontrol sambil ditekan, baru kita pijit kontrol E. Nah, itu dia akan menyatukan. Nah, kenapa warnanya hitam? Karena tadi si polygon yang bagian atas. Lalu kalau, aduh salah nih misalnya, nggak cocok. Kamu bisa tekan kontrol Alt Z. Baru tekan lagi kontrol Alt Z. Itu satu caranya untuk mengulang. Kenapa nggak pakai kontrol Z? Karena kalau kontrol Z kamu tekan, pokoknya kalau misalnya kamu tekan kontrol Z, dia yang move ini bakalan benar-benar hilang. Dia langsung ke match layer gitu. Itu. Lalu itu untuk si shape tool ya. Kemudian kita sedikit-sedikit harus ke ini ya, move tool ya. Move tool tadi tinggal tekan V aja. Kalau kekurangannya kalau di Photoshop ini, kamu harus menekan layernya biar dia bisa bergerak. Jadi kalau misalnya kamu tekan, kalau layer yang aktif adalah si polygon, memang kamu arahin atau kamu tekan ini si round rectangle ya, tapi nggak bakalan bergerak itu sih round rectangle-nya. Malah yang bergerak polygon, jadi dia harus yang layer yang aktif. Tapi bedanya kalau di Corel sama di Illustrator tadi, kamu tekan aja ini, dia bakalan ngikut. Dia bakalan langsung jadi itu yang layer yang aktif. Nah, jadi kalau misalnya ribet ya kan, apalagi kalau misalnya kamu udah punya banyak banget layernya, bingung lagi nyari layernya gitu kan, kamu tinggal ini, apa sih namanya, layernya ini atau gambarnya ini kamu klik kanan, nah baru ini ada pilihan apa, polygon. Misalnya ini kan tertimpa nih, ini kita misalnya ini kan ada dua nih, berarti ada yang tertimpa. Nanti dia bakalan muncul ada dua, bisa jadi itu polygon atau sih round rectangle. Jadi nanti tinggal klik kanan baru pilih layernya. Kalau kamu bingung gitu atau lupa, ini bisa kamu ganti namanya. Misalnya ini merah membara. Itu contohnya. Misalnya nanti ada shape-shape yang lain ya kan. Bisa kamu ubah sendiri, jadi kamu ingat itu nama layernya apa. Lalu apa lagi ya? Oh, kita coba masukin gambar ya. Nah, jadi contohnya kayak tadi, misalnya kita ambil gambar atau ilustrasi dari Platicon. Teman kemarin sengaja dekat download dua lama sedikit. Platicon. Nah, ini. Kemarin coba ini. Nah, jadi nanti kalau udah hasil downloadnya itu dalam bentuk WinRAR ya, jadi kita ekstrak dulu. Nah, kalau dari Platicon tadi, dia bakalan ngasih beberapa format. Ada format EPS. EPS ini bisa masuknya ke AI nanti, ada Illustrator keluarnya. Ada bentuk PNG biasa lah ya kan, gambar tanpa background. Ada bentuk PSD, itu nanti larinya ke Photoshop. Tapi ujung-ujungnya bentuknya kayak PNG sih, cuman terbukanya di Photoshop. Kalau untuk SVG ini nggak kurang tahu. Jadi kita coba aja langsung ke misalnya PSD. Ini tadi kakak downloadnya dari Platicon ya. Misalnya ini ada Bacterium. Tinggal kita klik 2 kali, dia nanti langsung terekstrak dan langsung terbuka ke Photoshop. Nah, ini dia. Ini dia si Bacterium tadi. Nah, ini bisa kita geser-geser ya. Kalau mau memindahkannya, kamu jangan Ctrl C. Nggak bakalan bisa. Menurut kakak sih nggak bakalan bisa, nggak pernah kakak bisa Ctrl C layer. Tapi kamu tarik aja, baru pindahin ke tab tadi. Nah, itulah dia sih Bacteriumnya, memang ukurannya kecil. Nah, kalau misalnya mau kamu besarin, itu tinggal kamu tekan Ctrl T. Oh ya, kalau kecepatan, open mic aja ya kak, kecepatan kayak mana tadi gitu. Baru udah kita Ctrl T, tinggal dibesarin. Nah, sebaiknya untuk membesarkan sebuah
membesar. Untuk meresize gambar tersebut, kita tekan shift. Kenapa harus tekan shift? Karena kalau kamu nggak tekan shift, nih misalnya nih nggak tekan shift, nah bentuknya tuh jadi bisa kita buat gepeng apa gitu, nggak simetris lagi. Tapi kalau kamu tekan shift, gambarnya itu tetap simetris. Jadi tekan shift sambil di drag. Nah, baru habis itu di enter. Nah, jadilah ini sih bakterium. Misalnya ini kurang jelas ya. Kita zoom. Nah, misalnya kamu itu mau misalnya dari suatu gambar, nggak mesti inilah, ini kan sebenarnya gambarnya udah bagus ya kan, karena udah icon. Misalnya kamu cuman mau ambil bagian bulatnya ini aja, maka kamu bisa pakai si quick selection tool, tekan si W. Kita pilih, ini ada 3 macam, ini ada yang positif, ada yang negatif. Maksudnya ini untuk menambahkan, yang ini untuk mengurangi. Jadi tinggal kita selection aja bagian yang mau kita ambil. Nah, kalau kamu itu bentuknya dalam PNG, pasti dia tadi kan padahal kayak menyebar gitu kan. Tapi karena di bentuknya PNG, karena dia memang gak ada background, dia bakalan mengecil gitu. Nah, misalnya, padahal tadi kamu cuma mau ngambil yang bagian bulatnya ini aja, nggak mau ngambil ininya. Kamu bisa pakai tadi, si W tadi, tapi ambil yang ini yang substraknya, atau yang negatifnya. Tinggal dihapus bagian yang nggak mau. Nah, ini dia ngikut lagi. Nanti kita buat lagi. Ini contohnya ya, kalau mungkin di kalian gambar apa aja sebenarnya juga bisa. Ini tadi kelewatan, jadi kita tambah aja lagi. Nah, jadi udah dapat nih. Baru kita copy layernya itu. Untuk copy layer, kita tinggal tekan Ctrl J. Nah, kita hapus aja yang tadi terang. Jadi kita cuman ambil si bagian bulatnya. Itulah guna si quick selection tool. Kalau misalnya kalian ngambil dari gambar. Kalau di Adobe Illustrator, dia gambar mentah gitu. Jadi masih terlayer-layer ini satu-satu. Nah, bisa juga untuk ngilangin bagian yang lain, kamu pakai fitur eraser. Jadi di eraser ini ada 3 macam. Ada eraser biasa, ada eraser tapi dia langsung menghilangkan jadi sesuai dengan background, ada magic eraser. Kalau magic eraser, bila warnanya sama dia akan ikut hilang. Ya, kita misalnya ini kita tekan, dia jadi hilang. Tapi ya, ini jadinya satu-satu. Itu kalau si magic eraser. Kalau misalnya si eraser tool, ini brushnya pakai brush lain. Oh ya, ini kita ada berbagai macam brush ya. Untuk ini nggak ada tambah-tambahin, maksudnya memang bawaannya. Jadi banyak sebenarnya tipe-tipe brushnya yang bisa kita gunakan. Kita pakai yang biasa aja. Nah, ini ada size-nya, ada hardness-nya. Jadi kalau size itu ya pasti untuk ukuran penghapusnya kan. Kalau hardness-nya itu, misalnya hardness-nya kita buat rendah. Jadi dia nanti pinggir-pinggirnya masih kayak ada, apa sih namanya, bayangan-bayangan gitu. Kalau misalnya hardness-nya tinggi, jadi dia benar-benar rapi gitu ujungnya. Ya, mengikuti bulatannya lah. Kalau untuk menghapus kayak gini, biasanya sih kalau misalnya gambar kalian itu udah dibuat quick selection, udah buat magic eraser, itu masih ada gitu yang nggak pas tepat gitu, masih ada sisa-sisa sedikit-sedikit. Jadi kalian kayak harus butuh ketelitian yang besar. Jadi kalian zoom aja. Kalian zoom. Kayak cara ngezoom tadi tinggal tekan Z, baru kamu klik and drag ke kanan untuk ngezoom atau ke kiri untuk
kebalikan. Jadi misalnya ini tadi mau kita hapus, tinggal kita tekan huruf E, brushnya terlalu besar, kita kecilkan. Terlalu kecil. Jadi kita hapus. Lama ya sebenarnya. Tapi ini kalau misalnya nggak yang kita harapkan itu nggak dapat. Nah, ini kan udah terlalu besar. Kalau mau nampak langsung semuanya, jadi ini kayak kakak kayak ngasih shortcut-shortcutnya aja ya biar gampang. Kalau mau balik ke halaman kayak pertama tadi, kita tinggal tekan Ctrl 0. Nah, jadi dah dia fit gitu. Apanya ini? Lembar kerja kita fit ke apa sih namanya nih, ke tempat panel kerja kita. Oke, itu tadi udah eraser, udah. Lalu kita pakai mana ya? Kalau crop ya ngerti lah kalau crop. Tapi kurang aja di sini crop ini bukan nge-crop layer, tapi nge-crop semuanya. Jadi kalau misalnya ini kita crop, maksudnya, misalnya kan itu padahal yang layer yang aktifnya itu yang dia polygon. Jadi kakak maksudnya sebenarnya cuma mau motong si poligonnya ini aja ya kan, jadi kayak gini. Lalu di enter. Nah, tapi semuanya jadi ngikut. Jadi lembar kerja tadi pun juga ikut hilang. Setelah kalau misalnya kita pakai si crop. Nah, lalu apa dia? Kalau ini apa sih namanya nih? Kalau bucket tool ini tinggal untuk mewarnai aja. Nah, ini kenapa nggak bisa diwarnai? Karena dia masih layernya tuh kayak gini tuh, ada apa sih namanya? Bukan gambar, layernya tadi itu bukan gambar, sementara ini tuh fungsinya untuk mewarnai gambar. Jadi tapi kalau misalnya kita mewarnainya pakai bucket tool ini, yang tadinya ini kan tadi shape ya, polygon. Jadi kalau mau kita ubah dari shape-nya ini udah nggak bisa lagi, udah nggak berfungsi lagi dia. Kalau tadi udah kita ubah format gambarnya. Ini aja deh. Mau warna apa ya? Nah, untuk mewarnainya dari sini ya. Dari yang atas, bukan yang bawah. Kalau kamu mau, ini bisa sekalian eyedropper ya. Maksudnya milih warna. Misalnya kamu udah ada target palet warna, kamu taruh aja palet warna kamu di sebelah sini ya kan. Udah nanti tinggal pilih, ambil aja warnanya. Kalian mau ngambil warnanya. Oke. Baru tinggal kita warnanya. Ini yang layer yang aktif jadinya ini tadi ya. Kemudian bisa juga dia warnanya itu gradient tool. Tadi masih di pen bucket ini, tapi kita pilih yang gradient. Nah, kalau yang untuk gradient, kalau untuk gradient tool, ya. Okay. Kamu tinggal tarik warnanya itu dari awal sampai ke akhir keinginan kamu. Misalnya ini ditarik ke sini. Nah, jadi dia semuanya kena. Karena kenapa dia nggak kayak si pen bucket tadi? Dia itu mewarnai layer, bukan mewarnai bagian. Kalau si bucket tadi kan karena memang warna ini itu beda sama yang lain, jadi dia cuma mewarnai warna yang sama aja. Kalau si ini tadi, si gradient ini dia mewarnai layernya. Nih. Ini kenapa masih ada ininya ya? Masih ada yang udah kita hapus tadi. Atau kalau nggak cocok, bisa di Ctrl Z aja. Bisa buat arah yang lain. Oke. Terus itu udah. Nah, selanjutnya untuk
Ini ya, untuk nulis-nulis. Pasti kita bakalan nulis kan. Jadi kalau untuk nulis-nulis pakai tool yang si T ini. Tinggal tekan T aja, nanti dia langsung apa. Kita klik aja sembarangan, mau di mana. Di sini. Nah, kamu mau lihat apa nih? Apa ya? Score. Tema. Nah, ini kamu bisa atur. Ini dia kan tadi rata kanan. Bisa kamu di blok biasa, Ctrl A, baru dibuat rata tengah atau rata kiri. Baru untuk milih tulisannya bisa dari sini. Banyak kayak model tulisannya. Baru misalnya kalau udah selesai, kamu tekan yang ini, balik lagi ke move tool. Baru bisa digeser-geser. Nanti kalau mau mengubahnya, nggak mesti kita tekan T itu juga. Dari sini juga bisa, dari si karakter yang kanan ini. Dari sini bisa kamu ubah. Mau misalnya apa, ukurannya mau sebesar apa. Lalu bisa juga kita buat dia ini ada spasi-spasinya atau berjarak dari ini, dari si apa sih namanya, PA. Jadi ini kayaknya mau agak berjarak dibuat 100 gitu. Jadi dia ada space di per hurufnya. Atau misalnya ini dia 2 baris. Kalau 2 baris, terus ini kayak terlalu rapat gitu kan. Nah, ini dia untuk ngatur jarak atau space dari baris pertama ke baris keduanya. Biasanya kalau mau bagus yang auto aja. Jadi kalau auto itu dia udah menyesuaikan. Tapi kalau misalnya yang auto rasa kalian terlalu jauh jaraknya atau terlalu dekat, ya coba-coba aja untuk ukuran yang lain. Gitu. Oke, terus, nah kalau kalian mau menggambar boleh pakai brush tool atau pakai pen tool. Kalau pen tool ini kamu menggambarnya nanti bisa jadi sebuah objek. Ya, brush tool juga bisa sih. Cuman ini jadi kayak berbentuk aja. Misalnya kamu ada foto, terus kamu mau buat gambar orang dari foto tersebut. Contohnya kayak mana ya? Kita ambil foto orang. Salah ya. Misalnya inilah, entah gambar apa. Misalnya ada gambar orang. Ini kita buat pen tool ini dia kayak menyambungkan gitu ya. Jadi dia kita klik-klik aja sesuai bentuknya. Ini memang agak lama ya. Tapi ini biasanya kalau kalian mau buat karya kalian sendiri original gitu. Misalnya kalian punya muka kalian gitu. Nah, jadi pas udah sampai ke titik baliknya, dia jadi objek. Tapi ini nggak berwarna kan, kita warnai aja. Nah, tapi ini kayak jadi ada siku-sikunya kan, maksudnya ada sudut-sudutnya. Nah, nanti pakai untuk mengubahnya itu dari sini, dari si convert point tool. Kita tekan dulu, muncullah dia. Ini nanti mana ya? Nggak bisa. Nah, itu. Jadi kita tarik, dia bakalan muncul untuk biar dia menyesuaikan. Nanti ini bisa ditarik-tarik. Misalnya kalian mau buat jadi kayak gini. Nah, itulah contohnya. Jadi kalau udah selesai nih kalian edit, nanti tinggal klik yang ini aja. Terus di Ctrl V. Nah, ini udah jadi sebuah objek dia, objek baru yang kita buat. Kalau background kalian itu rame,
Maka kakak sarankan untuk buat tulisannya itu berstroke atau ada kayak bayangan atau sesuatu di belakangnya. Untuk ngedit tulisan, kamu tekan klik 2 kali di layer tulisan ini. Nah, ini nanti bakalan muncul hal-hal yang ingin kalian coba. Untuk stroke misalnya, stroke tadi itu kakak bilang kan pinggiran. Tekan stroke-nya, kita ubah warnanya, misalnya warnanya adalah warna kuning. Nah, jadi dia ada kayak pinggirannya gitu. Bisa kalian atur ukuran stroke-nya. Bisa diubah tadi warnanya. Itu kalau untuk stroke. Baru bisa juga yang lain itu kayak Bevel Emboss ini dia jadi kayak gimbal gitu, nampak nggak sih? Ini kayak ada gimbal gitu. Ada konturnya. Ini kalian pilih-pilih lah nanti ini angelnya itu untuk nengok arah cahaya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk desain atau untuk membuat sesuatu, mendesain-desain ini kayak kita lah ya kan, anak zaman sekarang harus dicoba-coba semuanya. Coba-cobain aja kayak color overlay ini warnanya jadi itu semua gitu, menimpa warna dasarnya tadi. Atau dibuat gradient juga bisa. Kalau misalnya mau dibuat gradient. Pokoknya ini kalian coba-coba aja deh gimana. Pokoknya kalau yang atau emboss ini biar dia nampak timbul. Pokoknya kalau misalnya ada foto bisa pakai filter, nanti dari filter galeri. Ini nggak bisa ya, karena tadi layernya yang aktif yang ini, yang si tulisan. Coba kayak yang lain. Dari filter galeri nanti, nah jadi kita bisa, nggak kelihatan karena ini gambar biasa bukan foto ya. Pokoknya kalau dari filter galeri ini kamu bisa edit foto kamu biar kayak artistik gitu, tapi biar nggak nampak kali fotonya gitu lah. Ini nggak kalah kelihatan hasilnya karena ini gambar biasa.